yaitu dengan mewawancarai 3 responden pengguna layanan jasa toko indeks Taiwan. Di tabel juga ada kebawah ini. Aku tuh teman. Terus di tabelnya ini ada informasi responden. Nah, di informasi responden ini saya meneliti tentang respondennya itu. Dari data respondennya ada jenis kelamin, ada umur, kemudian ada sektornya, ada yang formal, ada yang informal, kemudian domisilinya di Taiwan, ada yang di Italian, Luzon, ada soalnya di domisili di sini misalnya kayak di daerah yang agak terpencil itu indeks kan nggak ada di situ, jadi mereka juga, jadi tempat juga berpengaruh juga. Terus di sini ada periode waktu di Taiwan, jadi ada yang 8 tahun, 5 tahun, 5,5 tahun. Kemudian jangkauan ke toko indeksnya itu ada yang dekat, jauh, atau dekat, jauh. Terus kartu anggota indeks, kemudian frekuensi pengiriman uangnya apa tiap bulan atau setahun 2 kali dalam setahun atau seberapa banyak gitu. Kemudian dibikin rata-rata gitu lah. Kemudian biaya ongkos kirim, saya pun bertanya ke responden apakah mahal atau murah, dan kebanyakan dari responden saya itu menjawab bahwa ongkos pengiriman itu mahal, biarpun mereka juga mempunyai kartu anggota. Jadi ada juga yang mereka nggak bikin kartu anggota tapi minjem dari temannya, soalnya katanya nggak terlalu berpengaruh gitu. Cuma mungkin mereka dapat potongan atau apa, tapi itu pun cuma sedikit. Kemudian di sini juga ada jaminan keamanan. Dari semua responden menjawab kalau dari toko indeks itu memang terjamin keamanannya, karena di toko indeks itu mempunyai resmi, surat izin yang resmi dari pemerintah. Jadinya mereka merasa terjamin, karena banyak toko Indo yang melakukan pengiriman itu kebanyakan mereka itu nggak ada surat izin usaha pengiriman kayak gitu. Jadi kadang ada yang mau ngirim banyak, takutnya nanti toko Indonya kabur atau gimana, jadi emang terjamin di situ. Kemudian kegiatan promosi di situ juga saya tanyakan sekaligus. Terus ada transkripnya juga, udah kirim ke ibu hasil wawancara, kemudian ke bawah. Terus yang kedua yaitu pembahasan dari hasil yang didapat dari data kualitatif pada tabel 1 terlihat jelas bahwa minat pelanggan juga bergantung pada tempat yang strategis, yang tadi jaraknya itu dekat dengan toko indeks. Dia kebanyakan setiap bulan dia mengirim uangnya ke Indo melalui toko indeks. Kemudian ada yang kedua responden itu mereka mengirimnya melewati toko Indo yang terdekat. Karena kalau untuk ke indeks itu terlalu jauh. Lagian juga mereka katanya kalau mengirim yang sedikit itu mungkin lewat toko Indo yang lain. Kalau dalam jumlah besar baru ke toko indeks. Gitu. Terus ini udah saya jelasin ini barusan maksudnya. Kemudian biaya ongkos kirim, benar Mbak. Itu tadi ada biaya ongkos kirim. Nah, biaya ongkos kirim yang mahal daripada toko lain juga tidak menjadi alasan ketika pelanggan puas dengan pelayanan yang cepat dan keamanan yang terjamin. Saya pun juga menanyakan kepada responden. Kemudian lanjutnya bab 3 itu ada kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama itu kesimpulan. Jadi teori hierarki Maslow itu terbukti dalam kasus ini, dalam penelitian ini, karena ternyata alasan utama pelanggan menggunakan jasa pengiriman toko indeks adalah jaminan keamanan yang didapat pelanggan. Jadi toko indeks yang memiliki surat izin usaha resmi untuk jasa pengiriman uang dan barang membuat pelanggan toko indeks itu setia dan bakalan mengirimkan uang lagi dengan di toko indeks gitu. Terus saran di bawah ini. Nah, saran di sini menurut saya toko indeks harus memperbanyak cabang agar di setiap wilayah di Taiwan memiliki toko indeks terdekat, agar memperbanyak pelanggan, dan juga sebaiknya biaya ongkos kirim agar diturunkan untuk menarik pelanggan lebih banyak, karena yang mempunyai kartu anggota saja ongkos kirim sama dengan toko Indo lain. Padahal harusnya yang mempunyai kartu anggota mendapat diskon harga mereka, agar mereka itu tetap setia menggunakan jasa pengiriman toko indeks.
Oh iya, maaf ini kadang ngantuk mungkin. Ya, tapi cuma ini ya. Ini sepi ya Bu. Kemudian Kita semua nyimak. oh iya, makasih. Kemudian daftar pustakanya juga saya ngambil dari buku modul perilaku konsumen. Udah. Cara nulis daftar pustakanya salah. Ya makanya saya rada belum bisa Bu, makanya mau kebanyakan koreksi semua Ibu. Salah. Nggak kapan. Kalau saya bingung kali Namanya- untuk paling pusing kenapa. Iya, daftar Ada pustakanya itu dua, rada ada susah Ibu, apalagi kalau yang pengarangnya kan banyak gitu ya Bu ya. Cara Menulisnya yang gimana gitu. Miring, Padahal udah googling ini Bu, ini udah googling ini nulisnya. Anu sih itu biasanya habis balkiyah, koma, langsung Ini ada T koma. titik E titik terus 2014-nya biasanya pakai kurung. T titik T titik E titik biasanya kayak gitu. Jangan Terus langsung kaku jadi titik. Oh, tahu. Mm-mm. Yang di sini ya. Di bagian. Udah ya. Udah ya, Bu, ya? Oke. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau daftar pustaka, kalau bu itu harusnya ini kan pengarangnya 2. Oh, itu yang Tengku Esmi itu kan yang kedua Bu. Yang bahagia yang satunya. Jadi ada 2 pengarang Bu. Tapi kan ya harus nulis ini. Kan ada satu tanggalnya, kamu banyak enggak. Ini kan seluruh modul. Jadi ada penulisannya. Penulisan apa? Ini kan baru Tengku Esmi. Ini kan cuma ini kan cuma nulis yang pakai ini ini cuma ini doang enggak ini pas ini masuk singkatan kita ditanya Jadi kayak gini cara nulis daftar pustaka. Buku sama artikel beda cara nulis daftar pustakanya. Ini harusnya perilaku konsumen kita lihat ya. Kalau di sini harusnya kayak gini. Sebentar. Oke, begini. Kayak gini harusnya. Ini kalau buku, kalau artikel beda lagi cara nulis. kalau blogspot Jangan, saya kan sudah bilang jangan pakai blogspot. tapi kalau nyari kan ada juga yang misalnya dari Kalau kayak gitu kalau kayak dari artikel, maksudnya kayak apa namanya www apa, maksudnya memang website tertentu yang memang ada informasi boleh, tapi kalau bisa jangan pakai blognya orang. Jangan pakai blognya orang buat referensi kita.